Selamat berjumpa lagi dengan saya Thomas Lewar dalam pembelajaran Fisika SMA kelas 12 materi listrik statis. Ini adalah video pembelajaran bola konduktor berongga lanjutan, di mana video pembelajaran sebelumnya kita khusus membahas konsep kuat medan listrik dan potensial listrik pada bola konduktor berongga. Sedangkan video pembelajaran ini kita khusus membahas soal yang berhubungan dengan kuat medan listrik dan potensial listrik pada bola konduktor berongga. Sebelum kita melanjutkan pembahasan soal, saya ingatkan subscribe dan share video ini jika bermanfaat untuk Anda. Oke, kita memulai pembahasan soal dan soalnya sudah ada di depan kita dan saya mulai membaca. Sebuah bola logam berongga berjari-jari 9 cm bermuatan listrik sebesar 3,6 kali 10 pangkat negatif 9 kolom terletak di udara seperti pada gambar. Nah, ini gambarnya. Jarak OA 4 cm, AB 5 cm, BC 9 cm, dan K sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Tentukan kuat medan listrik dan potensial listrik pada titik A, B, dan C. Oke, sebelum kita menyelesaikan soal ini, kita perlu mengumpulkan beberapa data yang ada pada soal ini. Yang pertama adalah data tentang muatan listrik. Ini perhatikan muatannya sebesar 3,6 kali 10 pangkat negatif 9 kolom. Oke, Q sama dengan 3,6 kali 10 pangkat negatif 9 kolom. Kemudian jarak dari titik O ke A itu 4 cm, jarak dari titik A ke B 5 cm, dan jarak dari titik B ke C yaitu 9 cm. Oke, sekarang kita pindahkan gambarnya dan tulisan ini sehingga ruangan di sebelahnya bisa kita jadikan untuk mengerjakan soal ini. Oke, kita mulai dengan diketahui. Yang pertama, Q sama dengan 3,6 kali 10 pangkat negatif 9 kolom. Kemudian yang kedua R yaitu 9 cm atau sama dengan 9 kali 10 pangkat negatif 2 meter. Nah, R-nya dapat kita peroleh dari OA tambah AB, atau tadi pada soal data jari-jarinya juga ada 9 cm. Ya. Dan OA tambah AB itu sama dengan R atau sama dengan jari-jarinya. Yang berikut adalah perhatikan jarak dari titik B ke C, misalkan ini saya simbolkan dengan X, maka X-nya sama dengan 9 cm. Kenapa? Dari titik B ke C 9 cm atau sama dengan 9 kali 10 pangkat negatif 2 meter. Dan yang berikut tidak boleh dilupakan yaitu konstanta kolom, yaitu K sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Oke, kita lanjutkan dengan ditanya. Yang ditanya adalah kuat medan listrik dan potensial listrik di titik A, B, dan C. Jadi kita menentukan kuat medan listrik dan potensial listrik pada titik A, B, dan C. Oke, kita lanjutkan dengan menjawab yang pertama, kuat medan listrik dan potensial listrik di titik A. Nah, sekarang perhatikan titik A. Titik A ini titik yang terletak di dalam bola konduktor. Dengan demikian, maka kuat medan listriknya sama dengan 0. Maka EA sama dengan 0. Oke, saya simpan di sini EA sama dengan 0. Yang berikut, bahwa titik A ini karena letaknya di dalam bola konduktor, maka potensial listrik pada titik A sama dengan potensial listrik di titik B, atau VA sama dengan VB, yaitu sama dengan K kali Q bagi R. R itu adalah jari-jari dan K itu muatan yang terdistribusi pada permukaan logam. Oke, kita masukkan angka-angkanya. K-nya itu 9 kali 10 pangkat 9, sedangkan Q-nya 3,6 kali 10 pangkat negatif 9, bagi dengan jari-jarinya 9 kali 10 pangkat negatif 2. Oke, perhatikan 9 bagi 9 1, maka kita dapatkan 3,6 kali 10 pangkat 9 tambah negatif 9 bagi dengan 10 pangkat negatif 2. Ya. 10 pangkat 9 tambah negatif 9 ini 9 tambah negatif 9 sama dengan 0. Dengan demikian maka 10 pangkat 0 sama dengan 1. Sehingga kita dapatkan
VA itu sama dengan 3,6 kali 10 pangkat 2 volt. Atau kita dapatkan 360 volt. Nah, 360 volt ini merupakan potensial listrik pada titik A dan juga pada titik B. Karena VA sama dengan VB. Oke, kita simpan. Atau ternyata kita bisa menyimpulkan bahwa pada titik A, kuat medan listriknya sama dengan 0, EA sama dengan 0, sedangkan potensial listriknya pada titik A yaitu 360 volt. Oke, sudah. Pertanyaan pertama sudah kita jawabkan. Sekarang kita lanjutkan ke pertanyaan yang kedua, yaitu kuat medan listrik dan potensial listrik di titik B. Nah, sekarang kita tinjau di titik B. Nah, titik B itu merupakan titik di permukaan bola. Maka kuat medan listriknya diperoleh dengan menggunakan persamaan EB sama dengan K kali Q bagi R kuadrat. Oke, kita masukkan angka-angkanya. K-nya 9 kali 10 pangkat 9, Q-nya 3,6 kali 10 pangkat negatif 9, bagi dengan R-nya 9 kali 10 pangkat negatif 2, ingat dikuadratkan ya. Oke, kemudian kita pilah seperti biasa 9 kali 3,6 kali dengan 10 pangkat 9 tambah negatif 9 ya. Pangkat eksponennya, perhatikan 9 tambah negatif 9. Bagi dengan 9 kuadrat, kita buatkan menjadi 9 kali 9 kali 10 pangkat negatif 4. Nah, kita bagi 9 bagi 9 1, tinggal 3,6 bagi 9 ya. Di atasnya kali 10 pangkat 0, di bawahnya dikalikan dengan 10 pangkat negatif 4. Oke, 3,6 bagi 9 kita dapatkan 0,4 ya. Sehingga EB-nya sama dengan 0,4 kali 10 pangkat 4. Nah, 10 pangkat 4 diperoleh dari di bawah garis pembagi ada 10 pangkat negatif 4, kita pindahkan ke atas atau di atas garis pembagi menjadi pangkatnya menjadi positif atau menjadi 10 pangkat 4. Oke, sedangkan 9 tambah negatif 9 sama dengan 0. Dengan demikian maka 10 pangkat 0 sama dengan 1. Atau EB-nya sama dengan 4 kali 10 pangkat 3 Newton per kolom. Nah, sekarang atau sama dengan 4000 Newton per kolom. Dan sekarang kita simpan EB sama dengan 4000 Newton per kolom. Nah, EB-nya sudah kita dapatkan, kita tentukan potensial listrik pada titik B atau VB. Nah, ternyata VB-nya sama dengan 360 volt. Kenapa? Karena ini tadi kita sudah cari bahwa VA sama dengan VB yang kita dapatkan 360 volt. Jadi pada titik B, kuat medan listriknya 4000 Newton per kolom, potensial listriknya 360 volt. Oke, sekarang yang ketiga, yaitu kuat medan listrik dan potensial listrik di titik C. Nah, tinjau ini titik C. Nah, kuat medan listrik pada titik C bisa kita gunakan persamaan EC sama dengan K kali Q bagi, ingat, R tambah X. R ini adalah jari-jari bola konduktor dan X ini adalah jarak dari titik C, jarak dari titik C terhadap permukaan bola. Ya, di mana permukaan bola ini diwakili titik B. Dengan demikian maka dari titik B ke C adalah X. Maka kita menggunakan persamaan yang ini, yaitu EC sama dengan K kali Q bagi dalam kurung R tambah X. Jangan lupa dikuadratkan. Kenapa? Karena kuat medan listrik berhubungan dengan 1 bagi R kuadrat atau berbanding terbalik dengan kuadrat jarak. Oke, kita masukkan angka-angkanya. Perhatikan K-nya 9 kali 10 pangkat 9, Q-nya 3,6 kali 10 pangkat negatif 9 bagi dengan, perhatikan R tambah X. R-nya 9, X-nya 9, maka kita dapatkan 18 kali 10 pangkat negatif 2 dikuadratkan. Oke, sekarang kita lanjutkan. Nah, kita pilahkan angka-angka di atas garis pembagi. 9 kali 3,6 kali 10 pangkat 9 tambah negatif 9. Nanti ini tinggal 10 pangkat 0 itu kita dapatkan sama dengan 1. Bagi dengan, perhatikan 18 ini kan sebenarnya 9 kali 2. Ya. Maka bisa kita kuadratkan, 18 kuadrat kita buatkan 9 kali 2 dikuadratkan 9 kuadrat, 9 saya buatkan 9 kali 9, sedangkan 2 kuadrat 4. Sehingga pada garis pembagi, di bawah garis pembagi, minta maaf, di bawah garis pembagi angkanya saya buatkan menjadi 9 kali 9 kali 4 kali 10 pangkat negatif 4. Ini angka-angka saya buatkan seperti ini supaya mudah dalam perhitungan. Oke,
Sekarang 9 bagi 9 1. Nah, perhatikan di bawah 9 kali 4 36 ya. Sedangkan di atasnya 3,6. Dengan demikian maka 3,6 bagi dengan 36 kita dapatkan 0,1. Maka EC sama dengan 0,1 kali 10 pangkat 4 ya. Nah, 10 pangkat 4 ini diperoleh dari di bawah garis pembagi 10 pangkat negatif 4 kita pindahkan di atas garis pembagi, maka pangkat eksponennya menjadi positif. Nah, sekarang ini belum sederhana, kita bisa sederhanakan EC-nya sama dengan 1 kali 10 pangkat 3 Newton per kolom atau sama dengan 1000 Newton per kolom. Nah, sekarang kita simpan EC-nya sama dengan 1000 Newton per kolom. Nah, kita sudah dapatkan kuat medan listrik pada titik C, dan sekarang kita lanjutkan dengan menentukan potensial listrik pada titik C. Oke, kita hapus dan kita menggunakan persamaan VC sama dengan K kali Q bagi R tambah X. Perhatikan ini tidak kuadrat ya, karena ini potensial listrik. Dan sekarang kita masukkan angka-angkanya. K-nya 9 kali 10 pangkat 9, Q-nya 3,6 kali 10 pangkat negatif 9 bagi dengan R tambah X-nya adalah 18 kali dengan 10 pangkat negatif 2. Nah, 18 itu dalam cm, sedangkan kalau dialihkan dalam meter maka 18 kali 10 pangkat negatif 2 meter. Oke. Nah, sekarang kita lanjutkan. Oke, ini perhatikan di atas garis pembagi angka-angkanya saya pilahkan menjadi 9 kali 9 kali 3,6 kali 10 pangkat 9 tambah dengan negatif 9. Di bawah garis pembagi 18 saya buatkan menjadi 9 kali 2 kali 10 pangkat negatif 2. Oke, 9 bagi 9 1, tinggal ya di atas garis pembagi 3,6 kali 10 pangkat 0, di bawah garis pembagi 2 kali 10 pangkat negatif 2. 3,6 bagi 2 kita dapatkan 1,8, maka kita dapatkan 1,8 kali 10 pangkat 2 volt atau V. Kita dapatkan VC-nya sama dengan, kita sederhanakan ya, 1,8 kali 10 pangkat 2. 10 pangkat 2 kan 100, maka 1,8 kali 100 kita peroleh 180 volt. Oke, dengan demikian maka kuat medan listrik di titik C juga kita sudah tentukan, yaitu kita dapatkan 1000 Newton per kolom, dan potensial listrik di titik C juga sudah kita dapatkan, yaitu 180 volt. Oke, dengan demikian maka pembahasan soal kita kali ini sudah selesai. Jangan lupa subscribe, dan terima kasih atas perhatian Anda, dan kita akan berjumpa lagi pada pembelajaran konduktor keping sejajar. Terima kasih.